Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini atas berkat dan anugerahnya bagi kita hari ini. Kita masih diberi kesehatan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita sehingga setiap pujian yang kita naikkan, setiap lagu yang kita nyanyikan bagi Tuhan berkenan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu ketika kita bersama dengan Bapa di surga, segala sesuatu masalah pergumulan pasti kita lewati karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Mari saya mengundang jemaat semua untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Bersamamu Bapa, di setiap musim hidup tak pernah kami sendiri karena Engkau kekuatan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau tinggalkan sendiri. Kekuatan jiwaku, adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita mengatakan Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku
Bapa di sorga, di kondisi kami saat ini Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur atas berkat ini yang kami boleh rasakan Tuhan. Dan kami berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, biarlah setiap musik yang mengiringi Engkau Tuhan, jemaat Tuhan yang dari rumah masing-masing boleh mengangkat pujian bagimu Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelangsungan ibadah kami hari ini, baik awal, pertengahan khotbah hingga pada akhirnya nanti. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati boleh jadi di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh besar anugerah Tuhan kita Yesus Kristus melalui karya pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga dosa kita terhapus. Sungguh besar anugerahnya. Mari kita memuji Dia dari nyanyian Kemenangan Iman 229. Ajablah anugerah Yesus. bersama-sama seluruh orang percaya di muka bumi dan segala tempat
kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita memberikan dengan tulus hati kepada Tuhan. Kita memberikan di rumah kita masing-masing. Nanti kita akan bisa transfer ke rekening nomor 70953551500 atas nama Bapak Moses Anggara. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, di tengah ibadah ini kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati, melayakan, sehingga apa yang kami beri hari ini boleh dipakai untuk kemajuan pelayanan-Mu di gereja-Mu, di jemaat Agape Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 48, tercurah darah Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Yupiter Sepaya. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan hati kita. Setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh bertumbuh di dalam hidup kita, lebih kita menjadi pelaku firman. Mari jemaat Tuhan mempersiapkan diri dalam menyambut firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, kita mau katakan kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalamku. Kau memegang hidupku di dalam tangan. Mari kita angkat pujian ini dengan sikap doa di hadapan Tuhan.
Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Ku aman. Mari kembali kita mengangkat pujian ini. Kasih-Mu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Secara khusus untuk warga Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Agape Cimahi. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah secara online. Dan saya percaya sekalipun kita terpisah di rumah masing-masing, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Baik, firman Tuhan hari ini yang diberikan oleh Pak Gembala mengambil tema atau bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Ini masih terkait dengan suasana Paskah. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Nanti kita akan lihat konteksnya mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 34. Baik, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Bapa yang kami sapa Bapa yang kami kenal di dalam anaknya Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Sampai hari ini kami terpelihara dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam setiap situasi apapun ada penyertaan Tuhan bagi kami. Lebih-lebih di situasi saat ini, kami terancam dengan adanya COVID-19. Kami meyakini sebagai orang percaya bahwa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca satu bagian firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang Kudus menerangi hati kami, membukakan pengertian kami, dan terutama membukakan kebenaran-kebenaran baru bagi kami. Sehingga firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan, dorongan semangat, menjadi suluh dan pelita bagi jalan kami ke depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, kehidupan iman Kristen akan sia-sia. Bahkan punah, tidak pernah ada. Jika Kristus tidak dibangkitkan, artinya Kristus masih ada di dalam kubur. Ini berarti kehidupannya, karyanya selama di dunia berakhir hanya sampai ke liang kubur. Minggu lalu kita telah merayakan Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. 3 hari kemudian kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dapat disebut sebagai puncak dari karya penebusan. Dan Paskah ini menjadi urat nadi, menjadi pondasi dan menjadi tumpuan dari kehidupan iman Kristen. Namun,
Paskah bukanlah kejadian terpenting di dalam sejarah penebusan. Kejadian terpenting di dalam sejarah penebusan terjadi pada peristiwa salib, atau pada saat kematian Yesus di kayu salib yang kita rayakan pada Jumat Agung yang lalu. Mengapa kematian Yesus disebut sebagai kejadian terpenting di dalam sejarah penebusan? Alasannya, karena di kayu saliblah penebusan dosa itu terjadi. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Kristus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kemudian dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 di sana juga dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan kita tahu bahwa Kristus telah menumpahkan darahnya. Darah Yesus telah tercurah di atas kayu salib. Satu pujian dalam NKI dan beberapa pujian lain di dalam nyanyian kemenangan iman meneguhkan hal ini. Misalnya NKI nomor 48. Di sana dikatakan, tercurah darah penebus di bukit Golgota. Tercurah darah penebus di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Tercurah darah penebus. Siapa yang bertobat ditebus, dosanya terhapus. Begitu juga dengan NKI nomor 64. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Jadi peristiwa salib, kematian Yesus menjadi kejadian terpenting dalam sejarah. Kenapa? Karena hanya lewat kematian Yesus dosa kita terhapus. Tetapi kalau karya Yesus hanya berhenti di kayu salib, kalau karya Yesus hanya berhenti pada saat kematian, maka kematian Yesus tidak memberi dampak apa-apa. Sama seperti kematian manusia pada umumnya. Sama juga seperti kematian tokoh-tokoh agama, pendiri-pendiri agama besar. Ketika mereka kehidupannya berakhir di kematian, maka karya mereka seakan-akan juga berhenti di sana. Tapi syukur kepada Allah, Yesus berbeda. Ia bangkit dari kematian, sehingga dikatakan dia menjadi sulung dari kebangkitan orang mati. Selain Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah bangkit dari kematian. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus dapat dikatakan menjadi satu paket di dalam rencana penebusan Allah. Satu paket yang terus harus kita beritakan. Jadi kita tidak hanya memberitakan Yesus yang mati, tapi juga kita memberitakan Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, renungan hari ini kita akan melihat apa relevansi kebangkitan Yesus
bagi kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan hari ini, khususnya mulai ayat 12 sampai dengan 34, lembaga Alkitab di sana memberikan judul kebangkitan kita atau kebangkitan manusia. Di dalam ayat 17 dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat ini jelas menegaskan satu kebenaran penting. Yang pertama, kebangkitan Yesus telah meneguhkan, kebangkitan Yesus telah mensahkan semua karya penebusan dosa. Dan semua karya penebusan dosa, karya Yesus selama di dunia telah dilakukannya dengan tuntas dan dengan berhasil. Yang kedua, kebangkitan Kristus menegaskan bahwa itu merupakan penggenapan dari nubuat perjanjian lama dan perjanjian baru. Khususnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana dijelaskan tentang misi Yesus yang digambarkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Di dalam ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kamu, sesuai dengan kitab suci. Kemudian dalam ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Masih dalam ayat 4 bagian B, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi penggenapan nubuat untuk kedatangan Kristus dalam dunia, yang pertama bahwa tugas dia dalam rangka menyelamatkan manusia adalah mati. Mati di kayu salib. Dan Yesus benar-benar mati. Dia bukan mati suri. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya tidak mati di kayu salib. Yesus dikatakan pingsan. Kemudian setelah dia sadar, setelah dia siuman, dia turun sendiri. Dan kemudian dia pergi jalan sampai ke India. Dan mati di usia tua di sana. Ini teori ini terus terang aneh. Tidak ada rujukannya sedikit pun di dalam Alkitab. Tapi anggapan agama sebelah juga mengatakan begini, bahwa Kristus sebetulnya atau Yesus sebetulnya tidak pernah disalibkan. Kenapa? Karena Allah menempatkan orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Jadi sebetulnya bukan Yesus yang disalib. Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus telah mati, tersalib untuk menebus dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ketika dia berada di kayu salib, Yesus berteriak dengan suara lantang, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu Allah membelakang Yesus. Allah meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu dosa seisi dunia ditanggungan, ditimpakan kepada Yesus. Sehingga Allah memalingkan dirinya. Dan Yesus benar-benar merasa ditinggalkan. Jadi kematian Yesus benar-benar terjadi karena dia memang menanggung dosa seisi dunia. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Dan sampai sekarang bukti sejarah, bukti kuburnya masih ada. Kemudian yang ketiga, penegasan tentang penggenapan nubuat bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ada banyak saksi. Kita baca di pasal 15 Korintus bagian awal dikatakan Yesus ketika bangkit menampakkan diri kepada Kefas, kepada 12 muridnya, dan juga kepada kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi ada saksi-saksi sejarah tentang
peristiwa kebangkitan Yesus, dan ini sangat sulit terbantahkan. Lalu apa makna kebangkitan Yesus terhadap kehidupan orang percaya? Saya kira relevansinya adalah nats ini ingin menegaskan bahwa ada kebangkitan orang percaya. Lembaga kita mengatakan kebangkitan kita yang menjadi judul perikop ini. Jadi relevansinya adalah ada kebangkitan orang percaya karena Yesus telah menjadi sulung dari kebangkitan orang mati. Tapi yang menjadi persoalan untuk jemaat di Korintus, ada dua persoalan besar yang dihadapi Paulus ketika dia berkirim surat kepada jemaat di Korintus. Persoalan yang pertama terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 16. Intinya di bagian ini orang Korintus, khususnya orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Korintus, mungkin juga di jemaat yang lain, mereka tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Pertanyaan, mengapa mereka tidak percaya terhadap kebangkitan? Alasannya sangat mendasar. Mereka tidak percaya karena mereka sudah tertanam di dalam hati mereka pengajaran bahwa memang tidak ada kebangkitan orang mati. Dan pengajaran ini disampaikan oleh atau dipengaruhi atau diajarkan oleh para Saduki. Kita mengenal istilah Saduki dalam Alkitab, mereka adalah golongan pemimpin agama Yahudi yang terdiri dari imam-imam. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Dan doktrin inilah yang mereka ajarkan terus-menerus sehingga tertanam turun-menurun dan mengakar di dalam hati orang-orang Yahudi. Bahkan Paulus sebagai seorang Farisi adalah golongan rabi dan ahli-ahli Taurat, rupanya juga memiliki pemahaman yang minim terhadap kebangkitan. Bahkan ada indikasi Paulus juga terpengaruh oleh paham atau ajaran dari Saduki yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Sehingga ketika Paulus bertobat melalui surat yang kepada jemaat di Filipi 3 ayat 10, di sana dikatakan apa yang menjadi kerinduan dia, apa yang menjadi keinginan Paulus. Yang pertama, yang kukehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jadi Paulus ingin mengenal Yesus, ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena ajaran daripada para Saduki ini telah menyesatkan banyak orang. Ajaran yang sesat pasti menyesatkan banyak orang. Apalagi jika ajaran itu disampaikan oleh pemimpin agama atau imam-imam seperti para Saduki ini. Saya kira penyimpangan terhadap pengajaran doktrin bukan saja terjadi pada zaman Tuhan Yesus yang dilakukan oleh para Saduki, tapi di zaman ini juga jamak terjadi penyimpangan terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang mengherankan, justru penyimpangan disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Dan ironisnya, kadang apa yang disampaikan yang menyimpang itu ditelan mentah-mentah oleh jemaat tanpa disaring. Dan saya kira ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa menggiring seseorang kepada pemahaman dan fanatisme yang sempit atau fanatisme yang salah. Saya kira ini bisa menjadi satu pembelajaran, bisa juga jadi warning bagi kita, terutama kepada hamba-hamba Tuhan. Yang saya maksudkan hamba Tuhan di sini bukan saja pendeta, bukan saja evangelis, tapi semua orang percaya, karena kita adalah hamba Tuhan.
peringatan buat kita agar kita belajar firman Tuhan secara sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan dengan benar, supaya kita bisa menjadi saluran berkat, menyampaikan berita yang benar, berita yang menghibur, berita yang bisa memberi kekuatan, dan bukan berita-berita yang sebaliknya menyesatkan atau berita-berita yang salah. Saya kira 2 minggu terakhir jagat sosial media di negara kita cukup dihebohkan dengan ajakan seorang hamba Tuhan atau pendeta yang mengaku disuruh Tuhan untuk menghardik COVID-19 dan kesulitan ekonomi. Cukup ramai, ada pro kontra, reaksinya cukup beragam, ada yang mengecam, ada yang mendukung. Tapi faktanya sampai hari ini sudah kurang lebih 2 minggu, faktanya tidak ada perubahan. COVID-19 justru semakin merebak. Jadi tampaknya hardikan dari hamba Tuhan ini belum mempan. Saya tidak bermaksud untuk menjustifikasi atau memberikan penilaian terhadap kehebohan ini. Kenapa? Karena masing-masing hamba Tuhan punya alasan dan punya argumentasi sendiri-sendiri. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan satu berita firman Tuhan yang dianggap sebagai kebenaran, maka tindakannya itu sangat besar pengaruhnya terhadap umat yang dipimpinnya. Ucapan, tindakan, pengajaran seorang hamba Tuhan sangat besar pengaruhnya terhadap jemaatnya, jika dibandingkan dengan ucapan misalnya seorang tukang kebun atau seorang koster misalnya. Saya tidak bermaksud merendahkan profesi mereka, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada konsekuensi ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran. Karena jemaat pasti akan terseret atau terbawa dalam satu pengajaran, apakah itu benar atau salah. Jadi simpang siur terhadap kehebohan yang terjadi seperti ini, akibat pengajaran yang salah, ini juga terjadi pada zaman Paulus ketika dia mengirim surat kepada jemaat di Korintus. Paulus mensinyalir, Paulus mencium ada yang salah dengan doktrin, ada yang salah dengan ajaran yang diterima oleh warga jemaat pada waktu itu, terutama terkait kebangkitan orang mati. Sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang rasul, Paulus bertanggung jawab untuk meluruskan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan itu. Karena kalau itu dibiarkan, maka akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan iman yang sehat dari jemaat. Karena itu di dalam ayat 20 bacaan kita, Paulus mengatakan, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Jadi Paulus ingin menegaskan jemaat yang selama ini terpapar dengan ajaran salah, dia katakan ini yang benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang meninggal. Saya kira kita sebagai orang percaya juga punya panggilan yang sama. Kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran tentang salib Kristus. Kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran tentang kebangkitan Yesus, supaya orang lain diselamatkan. Salib dan kebangkitan memang mewarnai pemberitaan Paulus. Dan dapat dikatakan bahwa salib dan kebangkitan Kristus menjadi pusat sentral dari pemberitaan Paulus. Saat ini manusia berada dalam situasi yang sulit karena
ancaman COVID-19. Harus diakui, banyak di antara kita yang cemas. Banyak di antara kita yang takut. Sehingga kita tidak tahu kadang-kadang harus berbuat apa. Mungkin sudah ada yang bosan juga di rumah. Dalam situasi seperti ini, apa relevansi pesan Paskah kebangkitan Yesus bagi kita orang percaya? Saya kira apa yang disampaikan Paulus ketika dia mengoreksi kesalahan pengajaran yang disampaikan atau dipengaruhi oleh para Saduki, biarlah kiranya ini mendorong kita juga sehingga dapat memberikan peran yang lebih aktif untuk menjadi agen pemberita, agen berita yang benar, berita yang positif, berita yang menghibur, berita yang menumbuhkan harapan, bukan berita yang memberikan rasa pesimis, apalagi berita bohong atau hoax. Karena itu saya kira kita perlu berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan pernah kita menyampaikan berita tanpa menyaringnya, karena dampaknya akan sangat serius dan sangat rentan dan berpotensi membuat orang lain semakin takut. Dan saya kira pemerintah sudah memberikan arahan yang tegas, bahkan terhadap penyebar-penyebar berita bohong ada pasal, ada ancaman di sana. Jadi persoalan pertama yang dihadapi oleh jemaat di Korintus, mereka tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Tapi Paulus meyakinkan mereka bahwa Kristus telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Persoalan yang kedua yang dihadapi jemaat di Korintus. Persoalan kedua masih ada kaitan atau dampak dari pemahaman pertama tentang ketidakpercayaan orang Korintus terhadap kebangkitan. Di dalam ayat 32 bagian B di sana dikatakan, karena tidak ada kebangkitan orang mati, maka hidup hanya sekadar makan minum, lalu mati. Jadi orang di sana berpikir hidup manusia hanya berada dalam lingkaran itu. Lahir, tumbuh besar, makan minum, kemudian pada fase tertentu dia akan mati. Berhenti sampai di sana. Nah, saya kira ajaran yang salah sangat berbahaya. Kenapa? Karena melahirkan pemahaman yang salah dan tindakan yang salah pula. Ini yang menjadi contoh di jemaat di Korintus. Hidup hanya dimaknai sekadar urusan makan, urusan perut. Tidak ada harapan bagi mereka untuk kehidupan setelah kematian. Saya kira pemahaman yang salah ini bisa membawa orang kepada satu tindakan yang makin membuat orang itu semakin terpuruk. Bisa jadi karena tidak ada harapan tentang masa depan. Bisa jadi hidup orang akan jalan apa adanya. Atau bisa juga hidup suka-suka. Hidup semau gue, kata orang Jakarta. Dan ini pula yang dijalankan oleh penganut hedonisme. Paham yang menekankan kehidupan yang enak, kepuasan hidup. Mereka mengatakan bahwa kepuasan hidup yang tertinggi terletak pada kebahagiaan, dan kebahagiaan itu bisa dicapai dengan apa saja. Jadi selama manusia hidup, lakukanlah sesuatu yang bisa membuat dia bahagia, membuat dia hidup enak. Karena setelah itu, maka dia tidak punya harapan apa-apa. Terhadap kekacauan doktrin yang terjadi di jemaat Korintus, terhadap jemaat yang terpapar karena ajaran yang salah, Paulus melihat bahwa dampaknya sangat besar, terutama terhadap kehidupan etik dan moral. Terjadi penurunan kualitas moral di jemaat ini. Bahkan dikatakan di dalam pasal 5 ayat 1 dan sampai ayat 2, di sana terjadi kemerosotan moral yang sangat parah
dan itu terjadi melalui dosa seksual yang sangat parah. Di sana dikatakan bahwa terjadi percabulan yang begitu rupa. Bahkan percabulan itu tidak pernah terdapat di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bisa dibayangkan, seorang anak, dikatakan di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2, seorang anak hidup atau tidur dengan istri ayahnya. Ini luar biasa. Terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Bukan itu saja, kalau kita lihat di bagian lain surat Korintus di pasal 1, ada perpecahan di dalam jemaat. Ada perselisihan di dalam jemaat. Dan saya kira ini bisa jadi timbul karena ada banyak anggota jemaat yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Sehingga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran moral di dalam kehidupan jemaat. Nah, disinilah pentingnya peran seorang hamba Tuhan. Paulus ternyata dengan situasi ini dia hadir memberikan harapan dan membawa berita yang benar, yaitu berita pengharapan yang menjadi solusi persoalan jemaat. Dan yang menarik, Paulus mengamati kenapa jemaat di Korintus ini mereka terpapar dengan ajaran yang salah. Ternyata Paulus melihat di dalam ayat 33, mereka dikatakan salah bergaul. Paulus mengatakan atau memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus supaya mereka jangan salah bergaul. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam ayat 33. Salah bergaul dengan para Saduki akibatnya terjebak dalam ajaran yang sesat. Begitu juga dengan kita. Saya kira kita harus pintar-pintar memilih pergaulan. Ada banyak pergaulan di luar sana yang bisa menyeret kita kepada hal-hal yang buruk. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan kita harus waspada. Karena di zaman ini juga ada banyak ajaran-ajaran yang salah. Ada banyak penyimpangan moral. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar memilih pergaulan kita. Sehingga kita terhindar dari hal-hal buruk, pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Dari bagian firman Tuhan ini saya ingin mengatakan bahwa berita yang disampaikan Paulus ini sangat jelas terkait dengan kebangkitan Kristus. Bahwa karena Kristus sudah bangkit, maka ada kebangkitan bagi orang yang percaya. Karena Yesus bangkit, ini menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang memberikan harapan dan jaminan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Saya kira tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus sebagai jaminan kebangkitan kita pada saat kedatangan Yesus kedua kalinya kelak untuk menjemput kita untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Saya kira kalau kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini, kita bersyukur. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa hidup ini singkat. Kita bersyukur sampai hari ini kita diberikan perlindungan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, sehingga kita aman terhindar dari COVID-19. Oleh karena itu marilah kita terus gunakan waktu yang ada untuk memberi sumbangsi positif, menjadi agen pemberita yang benar, berita yang memberikan penghiburan, berita yang bisa memberikan pengharapan, bukan berita yang mengecilkan hati, bukan hoax. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah menyampaikan berita benar itu, supaya orang lain dikuatkan. Mengakhiri khotbah ini saya ingin mengutip satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23. Inilah berita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sekeliling kita yang saat ini
berada dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita yakini, kita percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan itu tetap ada bagi setiap orang percaya. Karena itu kita tidak perlu takut. Tentu dalam hal ini kita tidak boleh sembrono. Kita harus tetap jaga diri. Kita harus waspada dan taat pada anjuran pemerintah. Sehingga kita tetap aman, kita tidak tertular, dan kita tidak menjadi penular. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menyegarkan kami, memberikan penghiburan bagi kami, bahwa ada jaminan kehidupan kekal, ada jaminan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya. Biar kiranya kebenaran ini terus tertanam dalam hati kami, dan kami beritakan kepada sesama kami, terutama mereka yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka pun diselamatkan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Agape Cimahi, terutama dalam situasi COVID-19 yang cukup mengancam kehidupan kami. Kami percaya selalu ada penyertaan Tuhan bagi kami, selalu ada perlindungan Tuhan bagi kami. Tapi kami juga tolonglah Tuhan untuk menggunakan hikmat akal budi kami, untuk kami juga tidak berlaku sembarangan, tapi kami terus menjaga diri, waspada, bahkan menuruti anjuran pemerintah, sehingga kami tetap aman, tidak terjangkit virus yang mengerikan ini, dan kami pun tidak menjangkiti orang lain. Biarlah keyakinan akan penyertaan Tuhan mendorong kami untuk terus teguh berdiri dalam Tuhan. Sertai jemaat Tuhan ketika hari-hari banyak dihabiskan di rumah. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat untuk terus mengandalkan Tuhan. Bagi anak-anak kami yang saat ini berjuang di bangku pendidikan, dan mereka harus mengerjakan tugas-tugas di rumah dengan bimbingan guru, bahkan secara online. Kiranya Tuhan juga berkati mereka Tuhan, supaya lewat pembelajaran seperti ini mereka terus dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru mereka setiap hari. Berkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Cimahi ini, mungkin jemaat Tuhan yang saat ini berada di luar kota karena satu tugas atau pekerjaan, bahkan sedang studi di luar negeri. Berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami bersyukur juga bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami ingat Pak Maruli Pak Pahan yang Tuhan sudah tambahkan usianya dalam beberapa hari yang lalu. Berkati hambamu Tuhan dalam kehidupannya, tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Biarlah Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya buat berhasil semua pekerjaan yang dilakukan, semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, rencana-rencana ke depan. Biarlah Tuhan berkati dan buat berhasil semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga ingat Rizka yang juga berulang tahun. Kiranya berkati anakmu ini Tuhan, tambahkan terus kekuatan, kesehatan, biar dia terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Rencana dia ke depan, pekerjaannya atau apapun yang direncanakan, biarlah di dalam pertolongan Tuhan semua itu terwujud sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat juga beberapa jemaat Tuhan yang mungkin mereka kurang sehat. Kami ingat beberapa orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami ingat Pak Rudi Manalu,
Kami ingat Oma Wenas, Oma Jiman, Oma Simon. Kami juga ingat Oma Wayan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi mereka di usia yang ada sampai saat ini. Kami terus mendukung dalam doa, kiranya Tuhan terus tambahkan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tambahkan semangat dan iman yang teguh untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan di usia yang ada saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong supaya keluarga yang mendampingi juga diberikan sukacita, bersama-sama menjalani aktivitas setiap hari dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang pasti kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan beserta dengan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita menadakan tangan kita, angkat tangan kita ke hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, yakin akan penyertaan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Haleluya.